Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas KKN untuk meneruskan video ketiga, di mana sosialisasi tentang hukum keluarga. Untuk di kesempatan video ketiga ini, saya ingin membahas tentang KDRT verbal. Kemudian nanti di video keempatnya ciri-ciri hingga hukuman untuk pelaku. Baik, langsung saja untuk KDRT verbal ini. Tindak KDRT verbal merupakan kekerasan yang dilakukan melalui kata-kata dan tanpa menyentuh korban dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. KDRT verbal ini disebut dengan KDRT psikis. Kemudian kekerasan verbal dikenal juga dengan kekerasan emosional, yakni serangkaian kata atau perilaku yang bertujuan untuk memanipulasi, mengintimidasi, serta mempertahankan kendali atas seseorang. Kekerasan verbal mencakup penghinaan, ejekan, upaya menakut-nakuti, dan mengisolasi seseorang. Selain itu, perlakuan seperti membanting pintu, melempar barang, atau melukai hewan peliharaan juga disebut dengan kekerasan verbal. Perilaku ini sama seriusnya dengan bentuk kekerasan lainnya karena dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Hal ini dibahas dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut undang-undang tersebut, KDRT verbal disebut dengan kekerasan psikis, yakni perbuatan yang dapat membuat ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Tindakan kekerasan verbal dalam rumah tangga umumnya tak terlihat, bahkan pihak yang terlibat bisa tampak sebagai pasangan yang ideal. Perilaku kekerasan verbal akan muncul secara perlahan, tetapi beberapa dimulai secara tiba-tiba. Kekerasan verbal cukup sulit dikenali karena korban tak disakiti secara fisik, melainkan secara emosional. Beberapa korban dan pelaku mungkin tak menyadari adanya KDRT verbal, namun kekerasan ini secara perlahan dapat merusak dan merugikan korban. Maka dari itu penting untuk mengenali tanda-tanda KDRT verbal atau psikis diragukan diri web. Berikut uraiannya. 1. Adanya tindakan mengisolasi dan mengontrol. Tanda pertama adalah adanya tindakan mengisolasi dan mengontrol korban, seperti menghapus kontak dengan orang lain. Beberapa contohnya yakni mencegah korban mengunjungi teman dan keluarga, mencoba menghentikan korban untuk bekerja atau sekolah, mengontrol dengan siapa saja korban menghabiskan waktu sehari-hari, cemburu berlebihan terhadap korban, memantau pesan yang diterima korban, melacak ponsel korban, menentukan untuk mengetahui kata sandi ponsel, surel, atau media sosial korban, mengontrol keuangan korban, mengambil atau menyembunyikan akses kendaraan dan dompet korban, mengontrol apa yang korban konsumsi dan kenakan, menghentikan korban menemui dokter. Kemudian yang kedua, adanya tindakan penghinaan, ancaman, dan intimidasi. Kekerasan psikis juga bisa berupa menghina, mengancam, dan mengintimidasi. Hal ini bertujuan agar pelaku dapat mempertahankan kekuasaan dan kendali terhadap korban. Adapun beberapa contohnya yakni meremehkan atau mempermalukan korban terutama di depan orang lain, terus-menerus mengkritik, kemudian mengancam akan meninggalkan korban, kemudian mengancam akan menyakiti anak korban, menyakiti hewan peliharaan di depan korban untuk menghukum korban, membanting pintu, meninju dinding dan lainnya untuk menakuti korban, mengemudi dengan kecepatan tinggi untuk menakut-nakuti korban atau memaksa korban agar patuh terhadap pelaku. Adanya tindakan manipulasi emosional. Orang yang melakukan kekerasan secara emosional dapat membuat kekacauan. Beberapa contoh tindakan manipulasi secara emosional yaitu
Yang pertama, menuduh korban selingkuh, kemudian menyalahkan korban atas tindakan pelaku apabila pelaku yang salah, menyalahkan korban dari perilaku kasar yang pelaku lakukan, menggunakan ketakutan korban untuk mengendalikan korban atau situasi yang terjadi, mendiamkan korban, kemudian berdebat terus menerus, kemudian membuat pernyataan yang membingungkan dan kontradiktif, kemudian emosi pelaku sering terlihat meledak-ledak dan terjadi tiba-tiba, serta suasana hatinya bisa berubah secara drastis. Baik, demikian video ketiga ini saya buat. Untuk video yang keempatnya nanti penjelasan tentang cara mengatasi KDRT. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.